Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 9 bab 3 pertemuan kedua, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari macam-macam teori tentang kedaulatan negara. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Dasar hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pembukaan alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan negara di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kedua pasal itu menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Kita tahu demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Yang secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Keenam, pendidikan kewarganegaraan. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, yang memiliki makna bahwa demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Asas dalam demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat berarti sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat.
Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Kemudian, nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak minoritas. Berikut ini adalah perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Nomor 1, demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian untuk demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Kemudian demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Yang nomor 2, untuk demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Sementara demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak atau 50+1. Kemudian untuk demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Kemudian poin nomor 3, demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak atau kehidupan bernegara. Sementara untuk demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Kemudian demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian poin nomor 4, demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sementara demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Kemudian demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat menentukan segalanya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, dan lainnya. Kemudian untuk contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi, serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disebut luber jurdil. Yang pertama, langsung, artinya bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara. Kedua, umum, mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Ketiga, asas bebas, artinya semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Keempat, asas rahasia, artinya para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Asas jujur, artinya penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilih, serta semua pihak harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, maupun negara.